Salah satu penyebab tanaman cabai Anda gampang terserang penyakit, bahkan sampai gagal panen, itu dari segi kualitas bibit cabai itu sendiri. Terkadang kita tidak tahu asal dari bibit cabai ini, ya. Ada yang kita beli ya, terutama kita membeli bibit yang sudah siap tanam. Kita harus tahu juga bibit itu jenisnya apa, variannya apa, dan setiap varian ataupun jenis cabai ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Maka dari itu, pada video kali ini Amin akan berbagi tips bagaimana caranya kita menghasilkan bibit cabai yang berkualitas dengan cara penyemaian sendiri, sampai nanti kita mulai tahap penanaman atau pemindah tanaman ke kebun ataupun bedeng yang sudah kita persiapkan. Maka dari itu, simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani se-Indonesia, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Sebagai petani cabai, yang paling kita takutkan yaitu gagal panen atau cabai kita terserang penyakit. Selain dari perawatan, pemberian nutrisi, ataupun pupuk yang cukup, perlu kita ketahui yaitu kualitas dari bibit cabai yang akan atau yang sedang kita tanam. Kebanyakan petani cabai menanam cabai ini membeli bibit yang sudah siap tumbuh ya, artinya kita membeli bibit cabai yang ada di rumah bibit. Itu sih sah-sah saja dan boleh-boleh saja, karena sebagian dari petani tidak ada waktu atau tidak cukup waktu untuk melakukan penyemaian, sementara lahan yang sudah dipersiapkan sudah mendesak untuk ditanam. Maka dari itu, cara instan kita membeli bibit ataupun anakan yang sudah jadi yang kita beli di rumah bibit. Itu boleh-boleh saja asalkan teman-teman tahu kualitas ya, sedikit tidaknya teman-teman tahu kualitas dan jenis bibit itu sendiri. Pada video kali ini, Amin akan memberikan suatu rekomendasi bagi teman-teman yang ingin melakukan pembibitan cabai sendiri. Ini lebih mengurangi biaya dan teman-teman bisa lebih menganalisa lagi jenis bibit cabai dan bagaimana penanganan serta asal-usul dari cabai yang akan teman-teman tanam. Bagaimana tahapan dan langkah sederhana? Simak video ini. Sebelum teman-teman mempersiapkan lahan, teman-teman mempersiapkan bibit terlebih dahulu. Nah, bibit yang akan teman-teman tanam, teman-teman lakukan penyemaian. Penyemaian di bedengan atau penyemaian di polybag kecil, itu boleh saja. Tapi yang lebih efisien atau lebih sederhana, teman-teman lakukan penyemaian di bedengan. Untuk melakukan penyemaian itu kita menggunakan bibit cabai. Bagaimana cara kita melakukan penyemaian? Yang pertama, pilih cabai yang segar atau cabai yang berkualitas. Teman-teman bisa mendapatkan cabai di kebun petani yang cabainya bisa teman-teman lihat apakah kualitasnya bagus, pertumbuhannya bagus. Jadi teman-teman sudah bisa menganalisa secara langsung jenis cabai yang akan teman-teman gunakan. Di sana teman-teman juga bisa memilih buah cabai yang akan teman-teman jadikan bibit ya. Nah, itu lebih bagus. Selanjutnya, teman-teman perlu menyisihkan kulit cabai dengan bijinya, karena yang akan kita tanam adalah biji dari cabai tersebut. Nah, cara ini bisa teman-teman lakukan sendiri dengan membelah buah cabai dan memisahkan bijinya. Keringkan biji terlebih dahulu 1 malam, atau teman-teman bisa langsung nanti pakai tanam langsung ya, bisa saja. Tapi alangkah lebih bagusnya teman-teman keringkan biji terlebih dahulu 1 malam. Setelah itu teman-teman lakukan penyemaian di bedengan. Nah, untuk penyemaian ini sudah Amin berikan tutorialnya di video sebelumnya. Nanti link video untuk melihat bagaimana cara penyemaian atau menanam bibit cabai secara sederhana, teman-teman bisa tonton video. Nah, setelah teman-teman melakukan penyemaian, itu lebih kurang selama 30 hari atau 45 hari setelah kita lakukan penyemaian, cabai akan siap untuk dipindah tanamkan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kondisi bibit cabai tumbuhnya bagus atau tidak.
Kalau tumbuh cabenya kurang bagus, teman-teman bisa buang atau sisihkan. Pilih saja anakan cabai yang bagus. Nah, untuk menanamnya silahkan teman-teman tanam sore hari, itu di atas jam 5 sore. Jarak tanam yang idealnya atau yang biasa kita pakai yaitu jarak antara lubang kiri kanan yaitu sekitar 30 cm ataupun 40 cm, dan sisi baris 1 atau baris 2. Kalau teman-teman menanam dua baris dalam satu bedengan, yaitu jarak baris 1 dengan baris 2 yang satu lagi, sisi tepi-tepi ya, itu sekitar 70 cm. Nah, dan yang perlu teman-teman perhatikan lagi, selama bibit cabai tumbuh, itu teman-teman perlu perawatan atau kontrol. Di antaranya melihat kondisi apakah cabenya butuh air atau kita lakukan penyiraman sekali 2 hari atau 2 kali dalam seminggu. Itu tergantung kondisi tanah atau kondisi cuaca. Selanjutnya teman-teman, untuk melakukan perawatan cabai pada masa pertumbuhan ataupun 0 sampai 20 HST setelah tanam ya, setelah pindah di bedengan, perawatan yang paling penting teman-teman jaga agar daun cabai ini tidak terserang hama kutu ataupun trips. Nah, dengan cara ini teman-teman melakukan pemberian hama atau menyemprot insektisida yang berbahan aktif seperti Demolis ya ataupun Agus. Nah, Demolis ini cukup bagus untuk mengurangi atau mengatasi serangan hama kutu, trips ataupun tungau pada daun cabai. Barangkali ini yang bisa Amin sampaikan pada video kali ini, semoga bermanfaat dan tips ini bisa teman-teman lakukan sendiri di rumah. Nah, untuk perawatan setelah 20 sampai 45 hari setelah tanam atau setelah dipindahkan ke bedengan, kita perlu lagi peningkatan perawatan mulai dari pemupukan dan pemberian insektisida ataupun fungisida ya, agar tidak terserang hama ataupun penyakit pada tanaman cabai. Untuk pupuk masa vegetatif atau pertumbuhan, itu teman-teman tingkatkan yang kandungannya NPK agar nanti tanamannya lebih tumbuh subur ya teman-teman, seperti pupuk NPK, fosfat. Nah, berbeda nanti ketika masa generatif atau sudah mulai berbunga atau berbuah, itu pupuk yang paling dibutuhkan yaitu kalium, kalsium ataupun fosfat. Teman-teman bisa mendapatkannya di kios ataupun di toko pertanian ya. Terima kasih teman-teman, tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.